Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang konsep kebidanan, yaitu tentang standar kebidanan sebagai profesi. Selama 10 menit ke depan, harapannya Anda semua bisa mengetahui standar profesi kebidanan. Dan saya yakin Anda bisa memahami dan mengetahui materi ini dengan baik. Profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio, yang artinya janji atau ikrar. Profesi juga diartikan dalam Alwi dan kawan-kawan tahun 2002 bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu. Contoh dari profesi adalah dokter, apoteker, guru, wartawan, hakim, pengacara, akuntan, bidan, perawat, dan lain-lain. Adapun menurut ahli, pengertian profesi adalah yang pertama, menurut Abraham Fleckman, tahun 1915, profesi adalah aktivitas yang bersifat intelektual, berdasarkan ilmu pengetahuan, mendahulukan kepentingan umum, guna untuk tujuan praktek pelayanan, dapat dipelajari, terorganisir secara internal dan artistik. Yang kedua, menurut Jean Jacobus tahun 1983, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus dalam bidang ilmu, melaksanakan cara-cara dan peraturan yang telah disepakati oleh anggota suatu profesi. Ciri-ciri pekerjaan profesi meliputi 1. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. 2. Pekerjaannya berlandaskan etika profesi. 3. Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan. Yang keempat, pekerjaannya legal melalui perizinan. Yang kelima, anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Dan yang keenam, anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi. Bidan atau midwife, menurut ICM dan Vigo, istilah bidan berasal dari bahasa Sanskerta atau yang disebut dengan widwan, yang artinya adalah cakap. Kalau menurut Klinker tahun 1892, istilah bidan itu berasal dari kata membidan, yang artinya mengadakan sedekah bagi seorang penolong persalinan yang minta diri setelah bayi berusia 40 hari. Sedangkan Permenkes nomor 1464, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan telah terregistrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut Muluk dalam Darwis tahun 2002, mengemukakan bahwa bidan merupakan profesi dan tenaga lini terdepan dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang sangat diperlukan dalam wahana kesejahteraan ibu dan anak di komunitas maupun di wahana politik. Adapun ciri-ciri bidan sebagai profesi adalah 1. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional. 2. Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan. Ketiga, bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya. Keempat, bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Kelima, bidan memberikan pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keenam, bidan memiliki organisasi profesi. Ketujuh, bidan memiliki karakteristik yang khusus yang dikenal serta dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedelapan, profesi bidan dijadikan sebagai pekerjaan dan sumber utama penghidupan.
Profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2002, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Menurut God, dalam standar profesi kebidanan tahun 2003, bahwa jenis pekerjaan profesional memiliki ciri tertentu, yaitu memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi pelakunya, atau membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan. Kecakapan seorang pekerja profesional dituntut memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak yang berwenang, contohnya organisasi profesi dan pemerintah, serta jabatan yang mendapat pengakuan dari masyarakat atau negara. Jabatan profesional. Ciri-ciri jabatan profesional adalah bagi pelakunya secara nyata atau secara de facto dituntut berkecakapan kerja atau ahli sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya, cenderung ke arah spesialisasi. Kedua, kecakapan atau keahlian seorang pekerja profesional bukan hanya sekedar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu didasari oleh wawasan keilmuan yang mantap. Ketiga, pekerjaan profesional dituntut berwawasan sosial yang luas sehingga pilihan jabatan serta kerjanya didasari oleh kerangka nilai tertentu, bersikap positif terhadap jabatannya dan perannya. 4. Jabatan profesional perlu mendapatkan pengesahan dari masyarakat dan atau negara. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Jabatan bidan adalah jabatan fungsional profesional dan bidan tersebut wajar bila mendapatkan tunjangan fungsional. Persyaratan bidan sebagai jabatan profesional meliputi 1. Memberikan pelayanan yang bersifat khusus atau spesialisasi. 2. Melalui jenjang pendidikan. 3. Diakui oleh masyarakat. 4. Mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. 5. Punya peran dan fungsi yang jelas. 6. Punya kompetensi yang jelas dan terukur. 7. Memiliki organisasi profesi. 8. Memiliki kode etik. 9. Memiliki etika kebidanan. 10. Memiliki standar pelayanan. 11. Memiliki standar praktek. 12. Memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Sedangkan yang terakhir, memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Demikianlah persyaratan bidan sebagai jabatan profesional. Adapun perilaku profesional bidan meliputi 1. Dalam melaksanakan tugasnya, berpegang teguh pada filosofi etika profesi dan aspek legal. 2. Bertanggung jawab dalam keputusan klinik yang dibuatnya. 3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan secara mutakhir secara berkala. Dan yang keempat, menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kebidanan. 5. Menghargai dan memanfaatkan budaya setempat sehubungan dengan praktek kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca salin, bayi baru lahir, dan anak.
Keenam, menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Ketujuh, menggunakan keterampilan berkomunikasi. Dan kedelapan, bekerja sama dengan petugas kesehatan lainnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Demikianlah materi konsep kebidanan tentang standar profesi kebidanan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.